Ya, ini aku lagi kalau lagi ada waktu, aku jadi lebih bisa sering upload. Dan kali ini aku mau bikin pick a card untuk masalah karir ya. Mungkin teman-teman juga ada beberapa yang merasakan ketika new normal terjadi atau pandemi ini terjadi, kemudian keadaan berubah, lalu mungkin di dalam diri tuh udah mulai mikirin mau berganti haluan atau justru malah ada dorongan baru untuk berganti uh, minat, bisa pekerjaan, bisa sesuatu yang selama ini kita tekuni ya. Nah, kemarin juga aku dengerin acara teman aku Sari yang biasa leading meditasi di YouTube, ada acaranya tentang COVID survivor ya. Jadi dia mengundang beberapa narasumber berbagi pengalaman orang-orang yang hidupnya berubah ketika sudah pulih dari COVID. Nah, perubahan ini adalah perubahan yang fundamental karena beberapa juga akhirnya juga memutuskan ada perubahan prioritas hidup. Ya, jadi intinya di sini aku mau bikin kurang lebih kira-kira kalau teman-teman yang menonton ini ingin mengubah haluan tapi masih bingung mau ngapain sih kalau nggak melakukan hal yang kita lakukan sekarang gitu ya. Semoga bisa membantu. Aku akan bikin 4 spread seperti biasa. Boleh pilih yang mana aja, tapi as usual kalau aku sih nyaranin supaya fokus, jangan pilih banyak-banyak, ya maksimal 2 lah. Bisa dicepetin videonya, nanti ada timestampnya untuk masing-masing pilihan kalau tidak ingin shuffling bersama aku. Kalau yang ingin ikutan shuffling silahkan, sekalian diniatin kartunya yang kamu mau pilih apa. Nomor 1 dimulai dari sini ya. Oke. Ini aku masih di rumah mamaku. Jadi kalau traveling kayak gini aku biasanya nggak bawa banyak deck. Paling cuman 2, dan yang aku lagi bawa ini si Divine Guidance dan Gateway. Nomor 1. Oh my god, 1 aja please. 2. 3. Loncat semua. Oke, jadi sudah ada 4 di depan aku. Jadi ini kita niatkan supaya memberikan kejelasan kira-kira bidang apa atau kurang lebih apa yang seharusnya atau bisa kita lakukan ya ketika kita memutuskan untuk atau memiliki dorongan untuk mengganti pekerjaan, berganti karir, berganti minat, berganti apapun yang selama ini kita sedang lakukan, berganti haluan. Oke, nomor 1, teman-teman yang pilih kartu nomor 1, kamu punya starting fresh, dan ini creative energy ya. Kalau di sini yang aku rasain energinya adalah mungkin teman-teman selama ini ngantor atau melakukan sesuatu yang mungkin bukan kantoran tapi sudah jenuh gitu ya, sudah jenuh
sudah tidak ada sparknya lagi, nggak ada excitementnya lagi. Atau juga ini merupakan kerjaan yang terlalu otak kiri. Jadi lebih kayak benar-benar kerjaan kantor, bukan kerjaan kreatif. Nah, di sini teman-teman kalau mau berganti haluan, sebenarnya teman-teman punya nih bakatnya. Teman-teman punya bakat artistik. Apapun yang kamu lakukan sebagai hobi, sesungguhnya sekarang bisa kamu jadikan sebagai sumber mata pencaharian juga. Gitu. Jadi misalnya teman-teman di waktu senggang suka ngelukis atau menjahit, bikin desain gitu ya. Nah, boleh mulai menjadikan itu sebagai pekerjaan sampingan dulu. Kalau sekarang maunya nggak mau secara ekstrim, misalnya resign dari kantor, boleh menjadikan itu pekerjaan sampingan. Teman-teman boleh buka PO atau mulai promo di Instagram ya. Pokoknya karena ada kartu Start Fresh ini, aku memang nggak melihat kalian melakukan pekerjaan yang lama atau apapun itu yang selama ini kamu lakukan. Akan ada sesuatu yang baru, dan sesuatu yang baru ini banyak memakai otak kanan, banyak memakai sisi kreativitas. Bentuknya apa aja, bisa arts and craft, bisa menulis, bisa bahkan public speaking gitu ya, berhubungan dengan banyak orang. Aku juga lihat ini tetap berhubungan sama banyak orang. Jadi bisa dengan ya itu tadi, ketika membuka pesanan ya, siapapun kayak teman aku tuh, dia sehari-harinya kerja kantor, tapi kalau dia lagi suntuk dia ngelukis dan lukisannya itu dijual. Jadi misalnya bahkan dia bisa buka PO gitu. Kalau misalnya kamu punya foto tapi dia spesialisasinya landscape ya, bangunan, pemandangan, kalau kamu punya foto favorit gitu, itu bisa kamu pesan sama dia untuk minta digambarin, fotonya tinggal dikirim. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi transisinya pelan-pelan sambil memperbanyak market audience kamu, memperbanyak postingan misalnya di Instagram untuk promo, sambil pelan-pelan mengurus pengunduran diri gitu dari kantor misalnya kayak gitu ya. Jadi di sini aku lihat tetap kamu berurusan sama banyak orang tapi lebih fun, lebih kreatif lah. Kreativitas itu sesuatu yang kamu sukai sebenarnya. Ini udah dull banget. Ini tuh udah kayak udah suram gitu. Tadinya kamu suka bidang ini, tapi lama-lama kamu capek, nggak ada yang menarik lagi, nggak ada yang menyenangkan. Nah, you need something new, yang colorful, yang lebih bikin hati happy. Kalaupun capek ya capeknya yang puas gitu, yang fulfilling. Ya, jadi kamu yang nomor 1 lebih ke arah sini. Yang nomor 2, kamu dapat kartu breaking barrier sama ini tadi keluar juga di energy update. Ada pattern ya, ada habit lama yang nggak pernah nggak pernah berakhir nih, ya ampun. Dan sebelahnya itu breaking barriers. Jadi teman-teman yang pilih kartu nomor 2, aku ngerasa teman-teman mungkin belum berani untuk berpindah haluan, padahal that's your lesson. Itulah sesungguhnya pelajaran teman-teman di hidup ini. Ya, jadi bisa bayangin, pelajaran itu akan terus berulang. Artinya selama teman-teman belum berani untuk stop it gitu, menghentikan, atau kalau di sini kan konteksnya pekerjaan atau karir ya. Selama teman-teman belum berani untuk quit, untuk resign, maka pelajaran yang sama akan terus diulang. Jadi kerjaan akan terasa nggak enak, atau makin lama makin kok stuck ya hidup rasanya gitu. Nah, karena kamu nggak berani untuk melakukan perubahan. Ya, padahal kalau kamu melakukan perubahan, ini ada tunas baru, artinya ada potensi baru,
chance yang baru, peluang baru yang Tuhan udah kasih loh. Support energinya nih, sinar matahari ini adalah support dari Tuhan supaya potensi ini bisa grow. Tapi kamu gak berani menerobos semak belukar ini gitu, karena kamu merasa ini gue udah grow nih di sini nih, di tempat ini udah besar atau udah nyaman ya, gue gak berani untuk pindah menanam hal yang baru. Takut gak jadi, takut gagal, takut tidak bisa memenuhi kebutuhan gitu. Nah, apa pernah sih Tuhan ngebiarin kita kelaparan? Apa iya benar rezeki sumbernya cuman dari pekerjaan? Ya memang normalnya kan mainly dari situ, tapi sesungguhnya rezeki itu kan gak dari situ aja. Kita harus kreatif kayak di kartu nomor 1, apalagi di masa pandemi kayak gini. Sesungguhnya ini adalah kesempatan untuk eksperimental, untuk mencoba sesuatu yang baru. Karena kalau misalnya kamu stuck di tempat yang sekarang, melakukan hal yang sama sudah lama begini bertahun-tahun, tidak ada tanda-tanda kehidupan loh. Lihat deh, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ini energinya nih, kalau teman-teman bisa rasain, bisa ngelihat, sangat suram, sangat pudar, sangat bleak gitu. Jadi yang anyep ya, kayak ini juga nih. Nanti kalau misalnya lama-lama dibiarin aja dan kamu nggak berani-berani untuk menerobos semak belukar ini, akan semakin banyak semak belukarnya dan akhirnya ketutupan. The window of opportunity is closed ya, karena semesta atau Tuhan hanya bisa ngasih kamu bantuan, misalnya bukain pintu, tapi yang harus jalan menuju pintu itu adalah kamu sendiri. Gak bisa Tuhan juga yang, oi pindah yuk dari sini ke sini, gak begitu caranya. Dia udah bukain jalan gitu. Kadang-kadang jalan terbuka itu adalah dengan bentuk ketidakenakan ya, dengan bentuk ketidaknyamanan atau rasa yang udah bosen, muak gitu ya, sebel. Itu adalah sign atau sebenarnya juga jalan untuk mendorong gitu, mendorong kamu untuk pindah, untuk berubah haluan. Ya jadi di sini kuncinya ada di kamu. Mau jadi apa, mau ngapain itu nanti dulu. Walaupun memang itu tema kartunya ya. Tapi percuma kalau misalnya ditunjukin ya, karena cara kerja hidup itu seperti itu. Kita one step at a time. Kita nggak bisa lihat jauh. Lihat aja dulu yang di depan gitu. Kita nggak akan dikasih lihat sama Tuhan kita mau jadi apa kalau kita keluar aja nggak berani. Tuhan nggak akan kasih lihat di pintu itu ketika kamu buka di dalamnya ada apa. Kamu masuk ke situ aja belum berani gitu. Ya, jadi beranikan dulu untuk masuk ke pintu itu, baru nanti dibukakan lagi penglihatannya. Ini yang nomor 2. Yang nomor 3, ini ada kartu be in the flow. Ya, jadi ikutin aja kemana hidup membawa kamu pada saat ini. Dan ini ada kartu happiness. Ini bagus banget menurut aku. Mungkin teman-teman yang pilih kartu nomor 3 sudah cukup berserah gitu ya. Jadi bukannya pasrah, tapi dalam state terserah Tuhan mau bawa aku kemana, apa yang ada aku jalanin gitu. Jadi kamu benar-benar going with the flow banget. Dan justru sikap berserah ini, sikap surrender inilah yang akan membawa kebahagiaan gitu. Karena manusia yang berserah sangat mudah diarahkan ke takdirnya, nggak ngelawan, nggak mencong-mencong jalannya gitu. Dan ketika kita bisa diarahkan ke takdir kita, sudah pasti akan membahagiakan. Rencana Tuhan itu tidak pernah mengecewakan ya. Jadi kalau kita terlalu banyak memberontak, terlalu banyak mau, terlalu banyak ini gak sesuai dengan background gue,
Gue nggak mau nanti kalau gajinya kurang gimana, gue nggak bisa nih, masa gue harus nganggur dulu, nanti siapa yang kasih makan keluarga gue gitu kan. Terlalu banyak condition, terlalu banyak persyaratan, tidak tidak punya faith, tidak punya rasa percaya bahwa you are taken care of. But luckily, untungnya kamu yang pilih kartu nomor 3 ini, kamu punya faith itu, kamu punya rasa percaya bahwa apapun yang terjadi, aku akan tetap terpelihara. Jadi kalau sekarang pun misalnya aku tidak ada pekerjaan dulu, pasti aku akan terpelihara. Yang penting, do your best every day. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman yang pilih kartu nomor 3 sekarang masih nggak tahu mau ngapain dan belum ada gambaran atau belum ada peluang, nggak apa-apa. Serahkan kepada yang di atas. Serahkan kepada Tuhan bahwa nanti akan ada waktu dan jawabannya. Jadi jangan meronta-ronta mencari jalan sendiri gitu, karena itu akan makan banyak energi dan malah aliran energinya semesta ini malah jadi tersendat-sendat untuk nolongin kamu. Ya, jadi untuk yang pilih kartu nomor 3 sih, aku ngerasa mungkin saat ini kamu belum ada gambaran harus ngapain, tapi sifat optimis kamu yang surrender ini, yang berserah inilah yang nantinya akan mempercepat proses itu. Mungkin aja malah bukan mungkin bukan bekerja, tapi ada kesempatan untuk sekolah gitu secara online. Apapun itu pasti akan baik adanya. It will make you grow and it will make you happy. Dan this kind of happiness ini bermanfaat gak cuma buat diri kamu aja, tapi berdampak baik untuk sekitar kamu juga. Ya, aku sih sensing something good dan big ya di sini. Bisa jadi malah dapat scholarship, atau bisa jadi malah dapat kepercayaan untuk sesuatu gitu, memegang project. Pokoknya ini sesuatu yang besar, jadi sabar aja. Kalau belum tahu mau ngapain, sabar aja dan tetap yakin apapun yang ada di depan mata ketika sesuatu itu datang ke kita, itu berarti milik kita, jadi harus dikerjakan. Sekecil apapun misalnya pada saat itu bayarannya, kerjain aja dulu. Itu akan membawa kamu ke arah takdir kamu yang membahagiakan ini. Yang terakhir ada hearing message from spirits, kemudian ada lion guide. Lion guide ini tentang keberanian untuk standing for yourself. Keberanian untuk gimana ya? Untuk mandiri, untuk kasih lihat ke orang-orang bahwa apa yang kamu yakini itu kamu akan melakukannya dan itu baik untuk kamu. Dan di sini ada hearing messages from spirit. I'm a clear channel for message from spirit ya. Jadi sebenarnya teman-teman pemilih kartu terakhir ini, kamu tuh tahu mau ngapain. Karena intuisi kamu tuh kuat. Ya, jadi kalau kamu adalah seorang healer atau energy worker atau tarot reader atau oracle reader dan kamu ingin menyelami bidang ini, tapi takut sama omongan orang, takut sama anggapan keluarga gitu ya. Ini saatnya untuk kamu be yourself gitu. Lakukan aja. Lakukan aja karena kamu tahu dalam jauh di lubuk hati kamu ini bukan passion ya, ini panggilan kamu gitu. Pada saat ini inilah panggilan kamu gitu. Dan ya aku ngerasa ini buat teman-teman yang memang ada di bidang healing ya. Dan apapun itu, nggak cuman harus pakai energy worker kayak Reiki atau tarot atau apapun. Kadang-kadang juga mungkin tertarik dengan organic product gitu ya. Jadi sesuatu yang bentuknya organik, artistik tapi healing. Misalnya kamu adalah
soap maker, pembuat sabun, atau senang masak gitu ya, dan masakan kamu itu healing buat orang. Nah pokoknya, atau kamu hobi dengan essential oil dan racikan kamu itu juga healing buat orang. Pokoknya hal-hal yang ada orang-orang lain yang merasa tidak setuju dengan apa yang kamu lakukan, di sini kamu lakukan aja. Aku juga ngerasa teman-teman yang pilih kartu terakhir ini punya kemampuan menulis. Mau menulis puisi atau novel, pokoknya teman-teman suka nulis. Ya, jadi mulailah berani untuk posting tulisan mungkin di blog atau di Facebook gitu, nulis aja, kumpulin tulisan-tulisannya, karena sangat berguna gitu. Karena ini apapun yang kamu lakukan, sebenarnya kamu lakukan itu ada sisi channelingnya. Ya, jadi kayak misalnya kamu nulis nih, itu sesungguhnya kamu juga sedang channeling. Jadi tulisan kamu itu memuat pesan atau energi yang healing buat siapapun yang membacanya. Jadi teman-teman yang pilih kartu nomor terakhir, apapun yang kamu lakukan, panggilan jiwa kamu itu, mau itu dibuat dengan tangan ya, mau itu tulisan, masakan, produk-produk lain, ketahuilah bahwa ketika kamu menggunakan tangan kamu, menggunakan ide kamu, itu ada divine message di balik itu. Sehingga siapapun yang menikmati karya kamu, masakan kamu, tulisan kamu, itu juga tergerak hatinya. Jadi it touches people's soul gitu. Karya kamu itu menyentuh jiwa orang. So harus berani. Inilah saatnya. Ya, jadi kalaupun saat ini kamu ngantor deh misalnya, luangkan agak lebih banyak waktu untuk hal ini. Kalau selama ini porsinya 50% gitu ya, atau malah ini kurang, coba lebih banyak untuk mengerjakan hal yang ini. Jadi ini harus dipupuk sehingga one day saat waktu transisinya tepat, this will be your main activity. Ini akan jadi aktivitas utama kamu. Kamu gak usah mikirin dari mana rezekinya, karena ketika kita melakukan hal sesuai dengan panggilan jiwa kita, rezeki akan ngikutin kita. Jadi bukan kita yang cari, tapi the money will follow. Percaya deh. Ya, itu aja teman-teman. Thank you for watching. Have a good night. Dadah.